Akhir senja, saat azan berkumandang dari puncak-puncak menara, aku masih saja tenggelam dalam tumpukan kertas-kertas kerja, sibuk dalam hitungan lembar-lembar rupiah, mengadu urat leher di atas meja-meja rapat, menceritakan mimpi di ruang-ruang kelas, mengukur panjang jalan-jalan yang dilalui. Lantas, kapan diriku bersujud dan bercinta denganmu dalam senandung zikir dan desahan pinta? Tanpa sempat bernapas sejenak, sang ufuk telah memanggil gelap untuk beradu dengan bintang dan rembulan dalam iringan nyanyian kunang-kunang malam. Diriku tenggelam dalam mimpi indah bersujud yang hanya tinggal khayalan, dan sang waktu memanggilnya kembali dalam balutan rutinitas kesibukan yang melupakan. Tak terasa usiaku telah makin senja, tanda sang mentari akan menutup mata, dan tak ada sinar cerah untuk selamanya. Duhai sang kekasih, tataplah diriku dengan pandangan rahmatmu. Peluklah diriku dalam dekapan kasih sayangmu, dan siramilah aku dengan air suci tobatmu. Kemudian panggillah aku sebagai hambamu, dan perkenankanku menempati surga firdausmu. Setiap kita pasti pernah berbuat salah dan dosa, karena memang demikianlah manusia. Dinamakan manusia karena kita seringkali lupa sehingga banyak berbuat salah dan menyimpang dari jalan kebaikan. Perbuatan salah dan dosa sejalan dengan naik turunnya iman yang bersemayam dalam hati. Saat hati kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman akan makin meninggi, naik ke puncak sehingga banyak menjalankan amal-amal ketaatan. Sebaliknya, jika hati lengah dan lemah, diri ini akan menjauh dari kebaikan. Itulah saat keimanan sedang melemah dan terjatuh dalam lembah keinaan dengan perilaku yang buruk penuh kezaliman diri. Karena demikianlah fitrah dari hati. Hati bisa berbolak-balik tergantung suasana, keadaan diri, dan lingkungan yang menyertainya. Saat hati ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pikiran menjadi kacau, berantakan, semrawut, perilaku cenderung buruk, mudah emosi, tidak ada kontrol diri, ibadah dilakukan tanpa rasa dan seakan-akan tak berbekas. Kegelisahan menyertai setiap detak jantung, dan diri kita seakan-akan terhimpit oleh persoalan duniawi yang tak kunjung reda. Semua itu bisa jadi disebabkan oleh banyaknya dosa dan kesalahan yang melekat dalam diri, sehingga mengganggu langkah kaki, serta menjadikan jiwa tidak menemukan ketenangan, ketentraman, dan kepuasan. Walaupun harta berlimpah, masalah terus menghadang seakan-akan hadir tanpa ujung. Realitas seperti ini sebagaimana tergambar dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat agar meminta dijauhkan dari realitas yang demikian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Seorang manusia terbaik bukanlah karena tidak pernah berbuat salah dan dosa, melainkan saat dirinya berbuat salah, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampun kepadanya, serta beristighfar dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian, dia akan berusaha mengganti keburukan itu dengan perbuatan baik sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apabila kita melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, segeralah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampunannya. Segera kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampun kepadanya dengan bertobat, serta memperbanyak dan melazimkan beristighfar atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menghapus dosa kita.
Demikian pula, selain beristighfar untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan, juga perlu melakukan berbagai upaya kebaikan. Karena salah satu cara agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menghapus dosa kita adalah kita harus mengganti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surat Hud ayat 114. Jika kita banyak berbuat dosa dengan lisan kita, iringilah atau gantilah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika banyak dosa disebabkan oleh mata, perbanyaklah melihat dan membaca mushaf Al-Quran. Jika dosa banyak dilakukan oleh tangan kita, perbanyaklah bersedekah. Jika banyak dosa dilakukan dengan kaki, datangilah majelis ilmu dan tempat ibadah. Intinya adalah ganti dan iringi setiap keburukan dengan kebaikan. Salah satu cara mengiringi perbuatan dosa dengan kebaikan adalah dengan banyak bersedekah. Betapa banyak persoalan dapat diselesaikan dengan sedekah. Sedekah memiliki banyak kebaikan, antara lain dapat menghapus dosa, memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dari bala, melembutkan hati, dan dapat menutup pintu-pintu keburukan. Bahkan sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Sesungguhnya, sedekah itu memadamkan murka Allah dan menolak akhir kematian yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, selagi diri kita diberi kesempatan waktu untuk bernafas, mari kita memperbanyak zikir melalui lisan kita, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa, dan memperbanyak sedekah. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan menghapusnya dari catatan amal buruk kita, serta memasukkan diri kita dalam golongan ahli taubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita husnul khotimah dan kelak berada dalam ridhonya.